Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Roni Fasla, SPD MM, dan Bapak Rai Dwi Panili, SE, Eskom, Mkom, selaku dosen pembimbing pada skripsi saya ini. Perkenalkan, saya Halizal Fifadlia dengan NIM 17124222012 yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Arsip Berbasis EPSIT pada PT XYZ. Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut organisasi untuk beradaptasi dari kearsipan tradisional menuju kearsipan modern. Nah, di Departemen Marketing PT XYZ, pengelolaan arsipnya masih dilakukan secara manual yang mengakibatkan penumpukan dokumen, pencarian melambat, dan beresiko merusak fisik dokumen. Nah, rata-rata waktu temu baliknya yaitu sebesar 11 menit per dokumen, dengan 14% dokumen sulit ditemukan pada pencarian pertama. Lalu, hal ini tuh mengakibatkan rekap bulanan permintaan customer memakan waktu selama 4 hari jam kerja di akhir bulan. Nah, lalu solusi yang saya lakukan yaitu adanya media arsip digital berbasis EPSIT yang terintegrasi dengan Google Sheet untuk input, temu balik, dan pelaporan. Nah, selanjutnya, berdasarkan dari hasil prariset yang sudah saya lakukan, di sini terdapat penilaian karyawan mengenai penyimpanan arsip yang dinilai belum baik, yaitu sebesar 83,3% karyawan tidak setuju dan sebesar 16,7% karyawan sangat tidak setuju mengenai penyimpanan arsip yang belum dilakukan dengan baik. Lalu, pada riset selanjutnya di sini terdapat 50% karyawan sangat setuju dan 50% karyawan sangat setuju juga untuk kesulitan dalam menemukan dokumen. Nah, jadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana desain media arsip berbasis EPSIT yang digunakan untuk kebutuhan pengguna di Departemen Marketing PT XYZ. Lalu, bagaimana tingkat kelayakan media arsip berbasis EPSIT pada Departemen Marketing PT XYZ. Nah, tujuan dari penelitian ini juga ada dua. Yang pertama itu merancang desain media arsip berbasis EPSIT yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di Departemen Produk Marketing PT XYZ dan memperoleh informasi mengenai kelayakan dari media arsip berbasis EPSIT pada Departemen Marketing PT XYZ. Nah, selanjutnya di sini terdapat teori EDI. Nah, EDI ini menurut Hidayat dan Nizar, model EDI digunakan untuk membangun kinerja dasar dalam pembelajaran, yaitu konsep pengembangan sebuah desain produk pembelajaran. Nah, menurut Ibrahim Maulana Syahid, EDI ini merupakan mode penelitian dan pengembangan yang lebih rasional dan menyeluruh serta dapat diaplikasikan dari berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar berdasarkan langkah-langkah pengembangan produk. Nah, selanjutnya model solusi yang saya tawarkan ini ada 3 komponen utama, yaitu pertama itu from input dokumen. Nah, from input dokumen ini terdiri dari input metadata dan unggah soft copy, lalu ada fitur pencarian untuk menemukan arsip dalam bentuk kata kunci. Lalu selanjutnya ada kategori dan chart yang berisi dashboard, filter, dan ringkasan data. Nah, batasan proyek pada penelitian ini ada 3. Yang pertama itu fungsi aplikasi dibatasi dengan proses pengarsipan, penyimpanan, dan temu balik. Lalu pengujian sistem dilakukan dalam skala kecil dan tidak membahas aspek keamanan cyber yang kompleks. Nah, indikator dari keberhasilan proyek ini ada 4. Yang pertama, waktu temu balik berkurang sebesar 50%, tingkat kepuasan pengguna mencapai lebih dari 80%, data arsip tersimpan secara struktur dan dapat diekspor tanpa error, serta aplikasi berfungsi untuk proses input dan pencarian arsip selama periode uji coba. Nah, di sini terdapat metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu R&D dengan model EDI. Nah, R&D ini adalah menurut Sugiono pendekatan yang digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan produk baru dan selanjutnya menguji kelayakan serta keefektifan produk tersebut. Nah, model EDI ini menggunakan 5 tahapan yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, menurut Savitri, model ini tuh dipilih karena dapat beradaptasi dengan sangat baik dalam berbagai kondisi serta adanya revisi dan evaluasi di setiap tahapannya. Nah, lokasi dan subjek uji cobanya yaitu di Departemen Marketing dengan karyawan marketing yang dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, data instrumennya ini ada 3. Yang pertama itu data kualitatif,
yang berupa masukan dan rekomendasi validator, data kuantitatif yang berupa angka penilaian kelayakan, serta teknik observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, di sini terdapat alur pengembangan media arsipnya. Nah, setelah kita melakukan uji coba, penguji itu melakukan dengan skala Likert yang nantinya akan berupa skor dari 1 sampai 5. Nah, setelah skor itu keluar, kita akan melakukan perhitungan persentase. Setelah persentase itu keluar, nantinya akan masuk ke dalam sebuah kategori. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini saya menggunakan struktur data dan basis data yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tabel menu yang berupa konfigurasi navigasi dan akses menu. Lalu pada tabel data dokumen, setelah kita kayak menginput sebuah form di bagian form dokumen, nah nanti datanya akan masuk nih ke bagian tabel data dokumen. Nah, tabel data ini berisikan inquiry dan file soft copy. Lalu pada tabel filter, tabel ini tuh berguna untuk dashboard dan pelaporan. Nah, di sini contoh dari tampilan aplikasinya yang berupa menu yang terdiri dari form dokumen dan dashboard. Lalu selanjutnya di sini ada contoh dari form dokumen tersebut, dan pada bagian dashboard di sini terdapat bagian filter, data dokumen, dan chart. Nah, berikut tampilan dari hasil uji coba fungsionalnya. Nah, berdasarkan dari UET, tingkat kelulusannya itu sebesar 85,33% dengan seluruh skenario uji coba memenuhi kriteria penerimaan, tidak ditemukan kendala yang bersifat menghambat, dan diuji bersama penguji di perusahaan. Nah, dampak dari uji coba ini yaitu input lebih terstandar, temu balik bersifat filter, dan pelaporan lebih cepat. Nah, pas saya menguji, fokus uji saya itu berada pada login, menu utama, input arsip, pencarian atau filter, serta akses detail dan pelaporan. Nah, berikut dari hasil dari penilaian para validator sebesar 95%, ahli media sebesar 100% dari ahli materi, dan 85,33% dari penguji perusahaan. Nah, produk ini dinyatakan layak digunakan untuk mendukung pengelolaan arsip inquiry dengan kategori sangat layak. Baik, kesimpulan dari penelitian ini yaitu kebutuhan pengelolaan arsip digital bersifat urgensi, yaitu sistem manual menimbulkan penumpukan dokumen dan memperlambat temu balik sebesar 11 menit per dokumen, 14% sulit ditemukan, dan rekap bulanan memakan waktu kurang lebih 4 hari jam kerja di akhir bulan. Nah, metode yang digunakan yaitu R&D dengan model EDI yang tepat untuk pengembangan sistem, dan produk yang dihasilkan adalah media arsip berbasis AppSheet yang terintegrasi dari Google Sheet. Nah, produk ini tuh berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan perusahaan dan dinilai sangat layak oleh ahli media, ahli materi, dan penguji perusahaan. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu belum adanya manajemen pengguna multilevel, basis data Google Sheet yang efektif hanya di awal namun berpotensi terbatas saat volume data semakin besar. Lalu akses aplikasi dipengaruhi oleh kestabilan internet, serta fitur kearsipannya masih fokus pada input, temu balik, akses, dan pelaporan. Belum mencakup retensi, klasifikasi keamanan, atau otomasi disposisi. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.